datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Ku bahagia jadi keluarga
ku bahagia jadi keluarga Allah. Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudari, dan adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan yang saat ini beribadah secara online di rumah ataupun boleh berhadir pada hari ini di dalam gereja. Kita boleh bersyukur karena kita bisa beribadah bersama papa mama, bersama anak-anak semua. Untuk itu mari bersama-sama kita siapkan hati kita mau merendahkan diri, kita mau memulai ibadah kita pada hari ini. Kita bersama-sama masuk di dalam saat teduh.
Begitu indah ketika kita boleh datang bersama keluarga tentunya untuk beribadah bersama-sama. Sekali lagi, shalom semuanya. Shalom untuk papa mama, untuk rekan-rekan, saudara-saudari, dan adik-adik tentunya yang terkasih di dalam Tuhan. Hari ini kita mau sama-sama kembali datang ke hadirat Tuhan. Untuk itu mari kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama bersorak bagi Tuhan. Dengan hati yang penuh ucapan syukur, kita mau meninggikan Dia sebab Dia Tuhan yang sangat baik. Berikan pujianmu yang terbaik bagi Tuhan. Mari kita masuk hadirat-Nya dengan penuh ucapan syukur. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, mengangkat pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Oh, ku mengangkat tanganku, mari bersorak bagi Tuhan. Bersorak-sorai bagi kebaikan. Mari sama-sama kita katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Mari kita naikkan pujian kita bersama-sama. Kita naikkan tepuk tangan kita. Kita bersuka bersama-sama di hadapan Tuhan. Dengan hati bersyukur masuki hadirat-Mu, membawa pujian bagi-Mu Yesus. Ku memandang wajah-Mu, bersuka di depan-Mu, sambil menceritakan kasih-Mu. Angkat tanganmu bagi Tuhan. Ku mengangkat tangan, bersorak-sorai bagi kebaikan-Nya. Sorak-sorai bagi kebaikan. Nyatakan Tuhan Yesus baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, kasih setia-Mu tak pernah berubah. Engkau baik, sangat baik, setia-Mu tak pernah berubah. Dengarkanlah panggilannya. Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah namanya. Beritahukanlah perbuatan-perbuatannya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa namanya tinggi luhur. Bermasmurlah bagi Tuhan sebab perbuatannya mulia. Baiklah hal ini diketahui seluruh bumi. Tuhan Yesus baik, Dia baik. Mari kita menghampiri akan tahta kemuliaannya, beribadah bersama-sama dengan satu iman dan pengharapan, meyakini akan pertolongan Tuhan. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibadah kita pada saat ini ditabiskan dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah, Bapa kita dan Kristus Yesus, Tuhan kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara. Amin. Masih tetap berdiri. Kita mau bersyukur untuk setiap kasih dan penyertaan Tuhan.
untuk setiap karya Tuhan di dalam keluarga kita, di dalam kehidupan kita. Biarlah melalui pujian ini boleh jadi satu pengagungan, satu ucapan syukur kita kepada Tuhan yang begitu mengasihi kita. Buat karyamu, buat segala rencanamu, kami memberi syukur kami Tuhan. Beri syukur dan pujian bagimu. Beri syukur, nyatakan kepada Tuhan. Karena kita tahu Dia Allah yang bekerja bagi setiap kebaikan kita. Beri syukur, beri puji, rahmat-Mu, rahmat-Mu besertaku. Buat segala hal yang tak ku mengerti, dengan iman kami Tuhan, kami serahkan semuanya kepadamu. Mari bersama-sama kita katakan, kami beri syukur, kami beri puji. Allah bekerja buat kebaikanku. Kami beri syukur padamu Tuhan. Ku yakin rahmat-Mu besertaku. Dengarkanlah. Beri syukur, beri puji, sebab ku tahu Allah bekerja buat kebaikanku. Beri syukur, kami beri puji, ku yakin rahmat-Mu besertaku. Bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan untuk setiap kasih setiamu, buat kasih setia dalam hidup kami, dalam hidup. Sungguh kami ingin bersyukur Tuhan. Kami bersyukur, bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur buat kasih setiamu di dalam hidup kami, di dalam hidup. Mari kita katakan, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur. Kami bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Hari ini kami boleh kembali datang ke hadirat-Mu. Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Setiap kita yang mungkin masih hidup di dalam dosa, bahkan menikmati dosa-dosa itu, marilah kita datang ke hadirat Tuhan, memohon ampun. Karena kita yang dulu hilang, kini telah ditemukan.
Karena kita yang dulunya hancur, kini telah dibebaskan. Itu semua karena anugerah Tuhan. Mari kita siapkan hati kita untuk masuk di dalam pengakuan dosa. All these pieces broken and scattered, in mercy gathered, mended and cold, empty-handed, but not forsaken. I've been set free. I've been set free. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Oh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now. Oh, I can see the love in your eyes, laying yourself down, raising up the broken to life. Dengan kepala tertunduk, dengan hati yang hancur, kami membawa kerapuhan hidup kami ya Bapa. Beranugerahlah. Dengan jiwa kami yang rapuh dan seringkali tersesat ya Tuhan, panggillah kami untuk kembali pulang merasakan kasih-Mu. Beranugerahlah. Kami yang tersesat ya Tuhan, dan seringkali terbutakan oleh kehidupan kami. Celikkanlah ya Tuhan. Beranugerahlah. Sehingga kami dapat kembali melihat akan kehidupan kami yang seharusnya. Menghidupi akan kehendak-Mu di dalam diri kami masing-masing. Dan melepaskan akan dosa-dosa pelanggaran kami. Tuhan, beranugerahlah. Bawalah kami untuk merasakan kasih-Mu. Bawalah kami untuk boleh mengerti akan kehendak-Mu. Bawalah kami ya Tuhan untuk bisa berjalan di dalam jalan yang Kau sediakan di dalam hidup kami masing-masing. Kami yang tersesat Tuhan, panggillah kami pulang. Sehingga setiap kami boleh merasakan dan boleh menerima anugerah pengampunan-Mu. Dengan iman kami, dengan keberanian dan pengharapan kami menerima pengampunan dan kami menerima anugerah-Mu ya Tuhan. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. Ooh, I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Oh, I can see you now.
Sesungguhnya Allah telah mendengar. Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setianya daripadaku. Untuk memperbaharui setiap komitmen kita, setelah kita bersama-sama mendengarkan berita anugerahnya, saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita bacakan dengan keyakinan yang teguh, yang terambil dari 1 Korintus pasal yang ke-15 ayat yang ke-10. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikianlah firman Tuhan. Kasih karunia Allah menyertai kita. Kasih karunia Allah berbicara kepada setiap kita. Mari kita mempersiapkan hati kita, pikiran kita. Kita memberikan ketaatan diri kita untuk boleh dibentuk menjadi bejana yang dipakai oleh Tuhan. Di tempat di mana kita boleh tinggal. Tempat di mana kita boleh bekerja. Dimanapun Tuhan menghendaki kita untuk menjadi bejana yang dipakai oleh Tuhan. Mari kita naikkan pujian, bejana, kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku hanya ada di dalam hadirat-Mu ya Tuhan. Kekuatan di jiwaku, ketenangan batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Kami tersungkur di kaki-Mu Tuhan. Tersungkurku di kaki-Mu, Kami merasakan hadirat-Mu. rasakan hadirat-Mu. Terima kasih Bapa. Oh, takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, Kami serahkan padamu Tuhan. ku serahkan padamu. Dan biarlah harapan kami sungguh hanya ada di dalam-Mu Bapa. Di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Biarlah kami pada hari ini boleh kembali mengambil komitmen Tuhan untuk menjadikan hidup kami sebagai bejana-Mu Bapa. Tersungkurku di kaki-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa.
masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Bukan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikanku berjana-Mu untuk Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kerinduan kami umat-Mu. Kami rindu dipimpin oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan. Karena kami tahu jika kami tidak dibentuk oleh Tuhan, maka dunialah yang akan membentuk kami. Maka iblislah yang akan membentuk kami. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah kami menyerahkan seluruhnya hidup kami seperti bejana yang dibentuk oleh Tuhan, yang mengenal kami, yang mengetahui apa yang baik bagi kami semua umat-Mu. Terima kasih, ini doa kami, dan pimpinlah hamba-Mu di dalam pemberitaan firman Tuhan sebentar. Kiranya Tuhan memakai hamba-Mu untuk menjadi alat Tuhan menyampaikan kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silahkan duduk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, hari ini di dalam ibadah kita, ibadah minggu kita juga secara khusus ya memberikan apresiasi atau peringatan buat orang tua. Nah, sehingga di hari ini bersama juga ada anak-anak boleh hadir bersama Bapak Ibu. Kita memperingati satu hari yaitu Parents Day juga ya di dalam ibadah kita. Nah, sehingga di dalam kita memuji Tuhan, kita juga mengingat bahwa ada orang-orang tua yang sungguh berjasa di dalam kehidupan setiap kita, umat manusia. Nah, saudara, bagi para orang tua, hari ini juga mengingatkan kita ya, bahwa kita sebagai orang tua itu dipercayakan satu tanggung jawab yang besar. Sehingga setiap hari Parents Day kita mengingat bahwa tanggung jawab orang tua itu tidak gampang. Karena apa yang dilakukan orang tua, saudara, itu sebenarnya adalah membentuk generasi ke depan. Keberhasilan dan kegagalan generasi di depan kita, saudara ya. Keberhasilan anak-anak kita, generasi di depan kita, itu ditentukan oleh orang tua, saudara ya. Tentu dalam arti Tuhan yang menentukan segala sesuatunya. Tetapi orang tua dipercayakan saudara untuk mendidik generasi-generasi sehingga generasi itu bisa berkelanjutan, dan baik buruknya sebuah generasi orang tua memiliki tanggung jawab yang besar. Sehingga saudara di dalam hari orang tua ini orang tua diingatkan ya, memiliki anak itu sama sekali tidak sama saudara ketika kita misalnya memiliki ikan atau hewan peliharaan di rumah. Ya, yang penting dikasih makan, yang penting diperhatikan sesekali gitu, saudara, dia sudah senang. Tetapi berbeda, saudara ya, mendidik anak itu mendidik satu generasi, sehingga banyak sekali hal yang harus orang tua persiapkan. Nah, bagi anak-anak, saudara, atau adik-adik semua yang hadir hari ini bersama papa mama, apa yang Lause katakan tadi itu tidak mudah dilakukan oleh papa mama kalian. Sekalipun ya mungkin kalian berpendapat, papa mama saya menurut saya tidak begitu baik ya, banyak kelemahan, banyak kekurangan. Tetapi anak-anak semua di hari Parents Day atau orang tua ini kita diingatkan, tugas orang tua itu nggak gampang ya. Ingat, kita ini tidak muncul dengan begitu saja di dalam dunia.
Kita bukan lahir dari batu ya. Kita juga bukan seperti Adam dan Hawa yang dibentuk dari tanah liat. Tapi kita ini ditenun di dalam kandungan seorang perempuan atau wanita atau ibu kita. Itu 9 bulan kita berada di dalam kandungan ibu. Dan selama di dalam kandungan ibu, apa yang kita makan, yaitu aliran darah dan segala vitamin yang mama kita bagi kepada kita. Sehingga dari kecil sudah, kita itu belum lahir saja, kita itu sudah tergantung kepada mama. Lalu setelah lahir sudah, apakah kita bisa berjalan? Adik-adik, enggak ya? Apakah kita kemudian sudah bisa melakukan banyak hal? Tidak. Orang tua mendidik bahkan mengajar kita berjalan, mengajar kita berbicara. Sampai kalau hari ini kita sudah bisa lakukan banyak hal. Itu perjuangan orang tua. Nah, biarlah di hari Parents Day ini anak-anak juga bisa menghargai perjuangan orang tua yang tidak mudah dalam membesarkan anak-anak. Di tengah banyaknya kelemahan orang tua, kita mendoakan mereka bisa jadi pribadi yang terus dibentuk oleh Tuhan. Mari kita baca ayat firman Tuhan yang terambil dari Ulangan pasal 8. Kita akan baca, saudara, bagian ini. Saudara silahkan menyimaknya. Ulangan 8 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-20. Secara cepat saya bacakan. Segenap perintah yang kusampaikan kepadamu hari ini. Kusampaikan di sini, saudara, Musa menyampaikan kepada bangsa Israel. Haruslah kamu lakukan dengan setia, supaya kamu hidup dan bertambah banyak, dan kamu memasuki serta menduduki negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyangmu. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yaitu apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi, ia, Tuhan, merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Pakaianmu tidaklah menjadi buruk di tubuhmu dan kakimu tidaklah menjadi bengkak selama 40 tahun ini. Maka haruslah engkau insaf, bertobat, bahwa Tuhan Allahmu mengajari engkau seperti seorang mengajari anaknya. Oleh sebab itu haruslah engkau berpegang pada perintah Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan dengan takut akan Dia. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik, suatu negeri dengan sungai, mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara dan pohon delimanya. Suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Suatu negeri di mana engkau akan makan roti dengan tidak usah berhemat, di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Suatu negeri yang batunya mengandung besi, dan dari gunungnya akan kau gali tembaga, dan engkau akan makan dan akan kenyang. Maka engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik yang diberikannya kepadamu itu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan Allahmu dengan tidak berpegang pada perintah, peraturan dan ketetapannya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini. Dan supaya apabila engkau sudah makan dan kenyang, mendirikan rumah-rumah yang baik serta mendiaminya, dan apabila lembu, sapimu dan kambing dombamu bertambah banyak, dan emas serta perakmu bertambah banyak, dan segala yang ada padamu bertambah banyak, jangan engkau sombong, jangan engkau tinggi hati, sehingga engkau melupakan Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang memimpin engkau melalui padang gurun yang besar dan dahsyat itu dengan ular-ular yang ganas, serta kalajengking dan tanahnya yang gersang, yang tidak ada air. Dialah yang membuat air keluar bagimu dari gunung batu yang keras, dan yang di padang gurun memberi engkau makan mana yang tidak dikenal oleh nenek moyangmu, supaya direndahkannya hatimu dan dicobainya engkau
hanya untuk berbuat baik kepadamu pada akhirnya. Maka janganlah kau katakan dalam hatimu, kekuasaanku dan kekuatan tangankulah yang membuat aku memperoleh kekayaan ini. Tetapi haruslah engkau ingat kepada Tuhan Allahmu, sebab dialah yang memberikan kepadamu kekuatan untuk memperoleh kekayaan dengan maksud meneguhkan perjanjian yang diikrarkannya dengan sumpah kepada nenek moyangmu, seperti sekarang ini. Tetapi jika engkau sama sekali melupakan Tuhan Allahmu dan mengikuti Allah lain, beribadah kepadanya dan sujud menyembah kepadanya, aku memperingatkan kepadamu hari ini bahwa kamu pasti binasa seperti bangsa-bangsa yang dibinasakan Tuhan di hadapanmu. Kamu pun akan binasa sebab kamu tidak mau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Demikian firman Tuhan. Saudara, ini adalah pesan yang disampaikan ketika bangsa Israel akan memasuki tanah perjanjian, tanah Kanaan yang subur, saudara. Sehingga mereka diingatkan bahaya, saudara ya, kalau kenyamanan dan kenikmatan itu mengandung satu bahaya. Tuhan memang mengizinkan bangsa Israel menikmati kemakmuran di tanah perjanjian. Tetapi Tuhan mengingatkan ada bahaya di balik keadaan tersebut, saudara. Beberapa waktu yang lalu saya temukan seseorang di internet, ya saudara ya. Dia berkata kalimat-kalimat ini tentang sebuah generasi. Bisa dibantu ya? Pencet manual aja. Kalimatnya kira-kira berkata demikian, saudara. Kondisi yang sulit akan menghasilkan generasi yang kuat. Generasi yang kuat akan menghasilkan kondisi yang mudah. Kondisi yang mudah akan menghasilkan generasi yang lemah. Generasi yang lemah akan menghasilkan kondisi yang sulit. Nah, saudara, waktu baca kalimat ini adalah ungkapan seseorang yang sudah saudara, melihat generasi sekarang dan hopeless gitu, saudara. Dia berpikir bahwa wah, generasi sekarang ini sudah generasi yang parah. Sebelum generasi yang ada hari ini protes gitu ya. Dengarkan dulu saudara sampai habis ya. Mereka berpendapat bahwa generasi yang ada sekarang ini begitu lemah dan akan menghasilkan kondisi yang sulit. Tidak, apalagi kakek nenek, saudara ya. Mereka merasa bahwa mereka adalah generasi yang kuat. Kenapa? Karena mereka hidup dalam kondisi yang sulit. Anak-anak jangan heran kalau lihat kakek nenek atau mungkin orang tua masih termasuk ya. Mereka itu adalah pekerja yang tangguh. Mereka itu punya mental yang kuat karena mereka lahir di tengah kondisi yang sulit. Mereka bisa menghargai makanan, saudara. Mereka tidak berani buang-buang makanan. Kalau generasi sekarang suka makan tidak habis, bisa dibuang gitu. Kalau generasi dulu itu bisa nangis. Kenapa? Karena mereka tahu untuk mendapatkan sepiring nasi itu begitu susahnya. Karena mereka tahu untuk membeli sayur mayur itu begitu susahnya. Zaman dulu mereka ingat. Di tengah kondisi yang sulit, membuat mereka menjadi generasi yang kuat buat mereka, saudara ya. Mereka generasi yang tidak mudah nangis. Kenapa, saudara? Karena mereka melihat generasi sekarang yang sedikit-sedikit nangis atau sedikit-sedikit healing, saudara. Mereka bandingkan dengan kehidupan mereka dulu, ini nggak ada apa-apanya kesulitan saat ini. Anak-anak sekarang pernah nggak makan 1 minggu? Anak-anak pernah nggak dulu makan hanya nasi setiap hari atau makan 1 hari 1 kali? Mereka adalah generasi yang pernah rasakan itu, sehingga dikatakan bahwa kondisi yang sulit itu menghasilkan generasi yang kuat. Lalu generasi yang kuat itu akan menghasilkan kondisi yang mudah. Karena mereka kuat, mereka menghargai uang, mereka menghargai materi yang diberikan, apa yang mereka cari, mereka simpan. Bahkan, maaf kata saudara, mereka cenderung menjadi generasi yang pelit meskipun begitu. Tetapi mereka akan membuat keluarga mereka sejahtera. Karena mereka tahu susahnya hidup. Mereka akan bekerja keras, banting tulang, saudara, apapun dibanting. Supaya keluarganya bisa sejahtera. Dan ini akan menghasilkan kondisi yang mudah atau kondisi yang sejahtera. Namun sayangnya saudara dikatakan oleh orang tersebut, saudara ya, bukan firman Tuhan.
bahwa kondisi yang mudah ini ternyata menghasilkan generasi yang lemah. Karena generasi yang take it hanya menerima, saudara. Mereka tidak tahu rasanya mendapatkan itu sehingga tidak menghargai. Mereka hidup di zaman mereka sudah punya kendaraan, punya mobil. Mereka hidup di zaman di mana dapur mereka itu penuh dengan makanan. Mereka hidup di zaman mereka tinggal minta saja orang tua kasih apapun yang mereka mau. Mereka minta handphone, dikasih handphone, ya. Bahkan kadang orang tua sampai berhutang untuk memenuhi segala kebutuhan anak-anaknya. Tapi mereka ingin anaknya itu menikmati kondisi yang mudah. Dan celakanya saudara, orang ini menilai bahwa kondisi yang mudah itu menghasilkan generasi yang lemah. Yang kalau ditolak sama orang tuanya permintaannya, bisa bunuh diri, bisa saudara stres, bisa kemudian depresi. Sehingga dikatakan bahwa kondisi yang mudah ini akan menghasilkan generasi yang lemah. Lalu kemudian dikatakan, dan generasi yang lemah akan menghasilkan kondisi yang sulit. Karena kekayaan akan habis, dihambur-hamburkan. Sehingga mereka kembali kepada kondisi yang sulit. Dan setelah miskin, setelah sulit, baru muncul satu generasi yang kuat. Nah saudara, apakah benar saudara pendapat ini? Nah saudara, kalau mau dikatakan benar ya tentu ada benarnya saudara ya. Firman Tuhan nanti akan mengungkap itu sebagian. Namun saudara, ketika dikatakan keliru juga saudara, tentu juga ada kekeliruan di dalamnya saudara. Misalnya ini saudara ya, bahwa kondisi yang mudah akan menghasilkan generasi yang lemah. Tentu saudara tidak selamanya demikian. Kalau kita tidak waspada akan menghasilkan demikian. Tetapi hari ini saudara, kita mau putuskan yang ketiga itu saudara. Jangan sampai kondisi yang nyaman, kondisi yang mudah itu membuat kita menghasilkan anak-anak atau generasi yang lemah. Oleh karena itu mari kita belajar dari firman Tuhan hari ini. Ini bisa ditutup aja slide-nya ya. Maka 3 hal yang saya mau ajak saudara pelajari dan renungkan dari firman Tuhan hari ini. Bahwa firman Tuhan mengingatkan kepada kita bahwa kenyamanan kondisi yang mudah itu salah satu dampaknya menghasilkan generasi instan atau generasi yang pengen semuanya cepat, pengen semuanya kalau dia mau itu sekarang. Nggak peduli dia orang tuanya ada uang nggak ada uang, nggak peduli orang tuanya kalau mau dapat itu dengan susah payah, dia maunya sekarang. Nah itulah saudara, salah satu bahayanya adalah menghasilkan generasi yang instan, generasi yang maunya serba cepat. Dan itu saudara kenapa terjadi? Karena kita tahu saudara, teknologi, bukan salah teknologinya, tapi teknologi membuat itu semakin cepat saudara itu berkembang. Dulu saudara, kalau kita mau ganti TV ya, saya ingat zaman saya dulu, itu mau ganti TV itu harus ke depan TV, pencet gitu ya, kadang-kadang gambarnya kabur lagi. Jadi harus sabar itu ya, nunggu sampai gambarnya bening. Kalau sekarang ya, nggak usah ya, pakai remote, bahkan sudah lebih canggih lagi pakai handphone. Tidak ada lagi satu proses ke depan untuk melakukan sesuatu, tapi sekarang bisa dari jauh. Kalau dulu mau makan, itu harus bangun pagi, masak gitu ya. Atau kalau siang mau makan jam 12 itu sudah dari jam 10 sudah siap-siap masak. Sekarang enggak sudah, tinggal angkat handphone, buka aplikasi, makanan sudah tersedia. Begitu cepat sudah, begitu instan prosesnya. Sehingga generasi sekarang itu begitu menikmati segala sesuatunya dan tidak lagi sadar proses untuk mendapatkan itu sulit gitu ya. Tidak lagi bisa membayangkan bahwa sebuah masakan itu untuk menjadi sebuah masakan itu prosesnya tidak segampang kita memencet di aplikasi. Bahwa untuk menjadikan sebuah televisi itu begitu canggih sehingga kita hanya duduk saja, itu membutuhkan sebuah proses di pabrik yang begitu panjang. Sehingga tidak lagi ada penghargaan atau pemahaman akan sebuah proses yang menjadikan, dikatakan saudara oleh orang lain bahwa generasi ini karena kenyamanan itu, kemudahan itu, membuat generasi sekarang itu sangat bergantung dan kemudian menjadi lemah. Nah tapi saudara, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, yang keliru sebenarnya bukan adalah generasinya, tetapi yang keliru adalah pemahaman generasi tersebut terhadap hal-hal yang demikian. Yang pertama adalah karena kurang kondisi tersebut, kondisi kenyamanan membuat mereka itu menjadi satu pribadi yang kurang kesabaran.
atau punya prinsip I want it and I want it now, menyebabkan dampak atau gaya hidup yang tidak sabaran, pengen semua cepat-cepat. Saudara, waktu bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, saudara, mereka dibentuk selama 400 tahun di tanah Mesir. Mereka tadinya adalah bangsa Israel, sudah boleh dibilang secara teknologi mereka itu agak ketinggalan. Tetapi ketika mereka masuk Mesir, itu segalanya menjadi sangat nyaman. Mereka punya kereta kuda di Mesir ya. Mereka punya infrastruktur bangunan yang baik. Mereka punya sistem pemerintahan yang sudah modern sudah dengan organisasi yang baik. Sehingga mereka paham bahwa segala sesuatu itu harusnya dicapai dengan cepat, dengan mudah. Nah, sehingga saudara, ketika bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, dia berjalan, saudara. Waktu mereka berada di hadapan padang gurun, kalau saudara lihat petanya itu, mereka punya pilihan belok ke kanan, saudara, itu menuju padang gurun semakin jauh, atau menyusuri jalan yang disebut jalan orang Filistin. Nah, biasanya saudara, orang lewat jalan Filistin ini dan hanya membutuhkan, kalau diperkirakan ya saudara ya, kalau dia hanya jalan sendirian atau kelompok kecil, mungkin 2 minggu nyampe. Tapi diperkirakan waktu itu bangsa Israel dengan 2 juta orang, itu mungkin 40 hari baru bisa sampai dari Mesir ke Kanaan, kalau jalan kaki, saudara. Nah, tapi kenyataannya saudara, bukan 40 hari nyampenya, tapi malah 40 tahun mereka sampai. Kenapa? Karena kitab Keluaran katakan, Tuhan memimpin mereka bukan melewati jalan yang pendek, yang langsung. Tetapi Tuhan membawa mereka melewati jalan yang berputar, justru ke padang gurun. Semakin jauh berlawanan dengan arah yang mereka tuju. Nah, tapi menariknya saudara, kalau kita baca di Keluaran pasalnya yang ke-14 dan 15, di sana kita akan dapati kenapa Tuhan membawa mereka itu tidak melalui jalan yang singkat. Nah, di sana dikatakan bahwa Tuhan itu tidak mau. Mereka itu selama 400 tahun di Mesir, mereka itu sudah terbiasa hidup nyaman, hidup enak, meskipun mereka budak, saudara ya. Tapi sebagai budak, mereka itu diberi makan yang cukup. Mereka diberikan juga makanan-makanan Mesir yang cukup baik, saudara ya, meskipun tidak sebanding dengan orang Mesir. Tapi dibanding dengan mereka harus hidup di padang gurun tanpa air dan tanpa kejelasan makanan di mana, bagi mereka itu lebih enak dan lebih baik. Nah, sehingga saudara, ketika mereka kemudian dijanjikan satu tanah yang jauh lebih baik dari Mesir, mereka pengen cepat-cepat ke sana dan tidak mau hidup lebih susah lagi. Dan tanpa sadar saudara, mereka di Mesir itu dibentuk menjadi pribadi yang lemah. Oleh karena itu di Keluaran 14 Tuhan bilang ya, jangan-jangan mereka ini kalau ketemu tentara Kanaan atau ketemu dengan orang-orang Filistin yang badannya tegap, yang biasa perang, sedangkan mereka biasanya pegang cangkul gitu ya, di kebun atau kerja sebagai pembantu rumah tangga bagi bangsa Mesir. Mereka tidak pernah pegang senjata, tidak pernah dilatih. Ketemu tentara, mereka akan lari. Nah, sehingga Tuhan berkata, dia akan dibawa mutar lewat jalan yang lebih jauh, supaya mereka dibentuk di dalam perjalanan di padang gurun. Nah, saudara, inilah yang saya katakan. Tuhan mengajar bangsa Israel, meskipun mereka itu sudah pengen sekali masuk Kanaan. Tuhan, aku mau hidupku berubah dari seorang budak menjadi seorang merdeka yang menikmati tanah Kanaan, yang kata Tuhan berlimpah susu dan madunya, yang tanahnya itu ada tembaga, ada perak yang bisa diambil, yang menghasilkan airnya begitu jernih dan indah. Kalau bisa sekarang. Tapi Tuhan bilang tidak sekarang. Tuhan bilang ada proses yang harus Tuhan persiapkan, sehingga jangan sampai ketika mereka sampai di sana di tanah Kanaan, mereka bertemu dengan kesusahan, mereka justru lari. Sehingga Tuhan membentuk mereka untuk sabar dengan tidak memberikan apa yang mereka inginkan saat itu juga. Nah, saudara, hari ini kita belajar, saudara ya, generasi hari ini mungkin selama ini dibentuk oleh kondisi kita juga, saudara. Kita yang dulu susah, kita tidak ingin anak kita susah. Kita yang sekarang sudah kondisinya cukup baik, kita ingin mereka tidak lagi merasakan kesusahan. Kalau bisa segera gitu ya, mereka itu cepat-cepat menikah kemudian hidup sukses seperti kita saat ini.
Tetapi saudara, tanpa sadar kita melewatkan proses membentuk mereka. Mereka menjadi pribadi yang seringkali tidak sabar. Saya baca berita saudara ya, ada satu anak yang karena ingin membeli satu barang saudara, dia kemudian ambil handphone orang tuanya, lalu belanja di handphone itu saudara. Dan orang tuanya begitu kaget waktu lihat tagihannya jutaan saudara. Nah, bagi orang yang ekonominya menengah saudara, itu satu hal yang sulit saudara. Dia ingin sesuatu dan dia tidak peduli apakah itu akan mengorbankan orang tuanya. Dia mau itu sekarang. Saudara, bukankah kita lihat hari ini juga banyak anak-anak muda yang karena ingin seperti rekannya yang kaya gitu ya. Masih umur 20 sudah punya Lamborghini, sudah punya rumah mewah. Bagaimana caranya? Oh, ikut ini gitu ya, aplikasi tertentu. Kemarin beberapa waktu lalu sempat ditangkap gitu ya. Karena menawarkan kekayaan instan. Cukup taruh uang, nanti uang itu akan berlipat ganda. Tidak perlu kerja, tidak perlu usaha gitu ya. Pokoknya dengar disuruh bilang naik-naik gitu ya. Suruh turun-turun gitu ya. Dan akhirnya saudara kita lihat banyak orang yang tergiur. Meskipun sudah banyak yang ditipu, tapi tetap banyak yang tergiur. Kenapa saudara? Karena menawarkan satu kekayaan instan. Sehingga mereka menjadi pribadi yang kurang perhitungan. Tidak mau sesuatu yang lama diperjuangkan. Maunya kalau bisa cepat kaya. Tapi tidak belajar sabar. Tidak berproses untuk menjadi pribadi-pribadi yang sabar. Saudara, kalau saudara hari ini adalah generasi saat ini ya, anak-anak, ketika kalian melihat orang tua misalnya tidak memberikan apa yang kita inginkan sekarang, jangan pikir orang tua kita itu tidak sayang sama kita. Waktu itu bangsa Israel mungkin saudara, dia berpikir kenapa Tuhan kok tidak lewatkan jalan yang mudah. Wah, Tuhan tidak sayang sama kami. Tuhan mau mempersulit hidup kami. Seringkali bukan anak-anak berpikir begini pada orang tuanya. Wah, orang tua ini uangnya banyak, saya cuma minta belikan ini loh. Itu kan gak buat miskin orang tua. Saya cuma minta ini loh. Itu seberapa sih gitu. Tapi ketika orang tua bilang tidak atau belum waktunya, bukankah banyak anak-anak yang bisa kecewa, bisa marah-marah gitu ya. Bahkan mungkin mencari apa yang tidak diberikan orang tuanya itu kepada orang lain. Yang mungkin orang lain itu juga tidak memberikannya secara gratis, tapi berusaha menipu, dan akhirnya dia malah terjebak di hal-hal yang buruk. Nah, hari ini saya ingatkan kepada kita anak-anak ya. Kalau orang tua kita berkata belum waktunya, itu sesungguhnya bukan ia tidak sayang kita. Tapi ia ingin melatih kita supaya jadi pribadi yang bisa mengendalikan diri. Sabar. Jangan keburu menilai orang tua saya jahat, orang tua saya pelit gitu ya. Kadang orang tua ingin mendidik kita supaya sabar. Seperti Tuhan mendidik anaknya, dikatakan seperti Tuhan mendidik Israel. Dia ingin Israel menjadi pribadi yang sabar. Pada waktunya Tuhan akan kasih kok tanah Kanaan. Daripada menjadi anak yang take it for granted, saudara, anak yang menerima dengan nyaman segala sesuatu. Tuhan lebih ingin bangsa Israel itu menjadi pribadi yang tangguh, yaitu pribadi yang sabar. Yang kedua, saudara, dari kisah ini kita belajar bahwa yang terjadi kepada bangsa Israel waktu itu adalah mental mereka kemudian menjadi kurang kuat. Mereka kurang berkomitmen dan cepat bosan terhadap segala sesuatu. Nah, saudara, ini kita bisa lihat ketika bangsa Israel di padang gurun. Di sana kita bisa baca kisah. Mereka itu dikasih makan secara gratis, saudara, mana. Bahkan dikatakan makanan yang tidak dikenal oleh siapapun, mereka dapat itu, saudara. Makanan yang mereka tidak bisa tumbuhkan di padang gurun itu jatuh dari langit. Tapi apa yang dikatakan bangsa Israel? Aduh, kok makan ini terus sih? Bosen gitu ya, nggak ada yang lain kan? Cuma mereka ingat di Mesir. Di Mesir itu ada bawang gitu ya. Saya nggak tahu bawang itu mungkin untuk bumbu-bumbu gitu ya, sehingga berasa. Mereka ingat di Mesir begitu banyak rempah-rempah. Tapi di padang gurun mereka cuma dikasih mana, saudara. Mana itu seperti butiran-butiran kayak tepung gitu, saudara ya. Tapi itu bisa dibikin adonan dan rasanya enak, saudara. Cukup nyaman.
Dan itu adalah makanan surgawi. Tapi mereka mengeluh, mereka bosan dan mereka tidak mau, saudara ya, menghargai makanan tersebut. Nah saudara, ini membuktikan bahwa selama di Mesir, mereka menjadi pribadi-pribadi yang tidak komitmen dan gampang bosan terhadap segala hal yang bagi mereka itu tidak nyaman buat mereka. Sedikit-sedikit mereka ingat pulang ke rumah, mending pulang saja ke Mesir. Mereka sepanjang jalan selalu mengeluh. Kalau di Mesir air tidak kekurangan. Tetapi kalau di padang gurun mereka harus tunggu Tuhan memberikan mereka air. Padahal air yang diberikan itu saudara, itu bisa dari batu yang terbelah. Mujizat terjadi, mereka itu bisa makan, mereka bisa minum. Itu semua adalah mujizat ketika di padang gurun. Tapi mereka tetap lebih enak di Mesir meskipun sebagai budak karena mereka tinggal ambil airnya. Nah saudara, inilah saudara ya, di dalam masa pendudukan di Mesir, di dalam masa perbudakan di Mesir, bangsa Israel menjadi pribadi yang kurang kuat mentalnya. Mereka menjadi pribadi yang sangat mudah bosan. Mereka mungkin hari ini ketika dapat makan mereka bisa senang, satu kali mereka juga bisa marah-marah lagi gitu. Atau ada mood swing gitu saudara ya, di dalam perasaan mereka. Saudara, bukankah hari ini kita pun bisa lihat dalam kondisi generasi ke generasi saudara, menjadi pribadi yang susah berkomitmen, menjadi pribadi yang mudah bosan. Apalagi dengan dukungan teknologi. Sekarang bahkan kalau gereja aja ya, sudah bosan GKKA, apalagi di rumah, gampang ganti channel. Apalagi sekarang mulai banyak gereja. Kalau sudah bosan misalnya di GKKA, banyak gereja lain. Sehingga kurang kuat komitmennya terhadap sesuatu. Sehingga begitu gampangnya saudara meninggalkan sesuatu. Saudara, orang zaman dulu saudara menikah itu meskipun saudara, kadang-kadang kita sering dengar cerita ya, mereka itu kisahnya itu baru ketemu dan lain sebagainya, tapi bisa komitmen terhadap sesuatu. Mereka bisa tahan. Tetapi generasi sekarang ada yang sudah ikut katekisasi, ada yang pacaran sudah bertahun-tahun, baru nikah berapa lama sudah minta cerai. Sulit berkomitmen terhadap sesuatu. Kenapa saudara? Karena mereka mentalnya itu tidak kuat. Mereka berharap menikah langsung hidup bahagia. Ketika kemudian dihajar oleh berbagai kesulitan, mundur langsung lari. Saudara. Kenapa saudara? Karena di dalam hidup mereka terbiasa enak dan tidak diizinkan menjalani kesukaran. Saya beberapa kali dengar cerita orang tua yang mengeluh karena anaknya itu susah diatur. Tapi saya amati ternyata anaknya itu sudah merupakan anak-anak yang selalu dituruti keinginannya. Orang tuanya itu selalu ngalah. Anaknya itu selalu dikasih hal yang gampang. Mau ke sekolah diantar. Bahkan untuk ngikat sepatu pun diiketin sudah besar. Tidak pernah membersihkan kamarnya. Tidak pernah membantu orang tuanya di rumah, entah memasak atau bersihin rumah, atau membantu pekerjaan ayahnya sedikit-sedikit gitu ya. Sehingga dia biasa hanya terima segala sesuatu. Sehingga saudara, ketika dia dalam hidup dia sudah besar, dia menghadapi kesulitan mentalnya itu begitu rapuh, begitu lemah. Karena mereka terbiasa hidup nyaman dan nikmat. Saudara, di hari papa mama ini saudara, saya ingatkan saudara, jangan ragu saudara, atau kita belajar tega untuk membuat anak-anak kita itu mencicipi proses yang tidak mudah. Ada satu anak saudara ya, dia mau berjalan itu susah. Kenapa? Karena orang tuanya gak berani lepas dia, dikit-dikit dipegangin. Tapi ada anak yang cepat jalan, kenapa saudara? Karena orang tuanya berani lepas dia jatuh, dibiarin. Lalu kemudian dia bangkit saudara dari jatuhnya, dia coba jalan lagi. Tetapi anak-anak yang baru jatuh sudah diangkat saudara, maka penelitian katakan mereka punya mental yang jauh lebih lemah. Kenapa? Karena orang tua tidak mengizinkan mereka susah sedikit. Jadi hari ini anak-anak, kalau engkau hadir, kalau orang tua kalian beri kalian kesusahan sedikit gitu ya, yang sebenarnya tidak sebanding dengan kesusahan orang tua kalian dulu, itu bukan untuk membuat kalian menderita, tapi untuk membuat kalian jadi pribadi yang kuat, yang tangguh, yang tidak sedikit-sedikit kemudian lemah gitu.
Kesulitan itu biar membentuk hidup anak-anak atau kalian itu menjadi pribadi yang kuat. Dan yang terakhir saudara ya, secara singkat saja. Generasi sekarang terjebak di dalam kondisi kurang dalam, too much, terlalu banyak tetapi kurang dalam. Hari ini permasalahannya saudara, bukannya tidak ada pengetahuan, tetapi terlalu banyak pengetahuan. Sehingga apa saudara? Maunya ambil semua, tetapi kurang dalam. Nah saudara, mari kita di hari Papa Mama ini, orang tua mengajak anak-anak untuk belajar fokus kepada sesuatu yang menjadi talentanya. Dalami di sana gitu. Fokus kepada perkembangan rohaninya juga yang dia butuhkan. Sehingga jangan biarkan terlalu banyak kita berikan informasi itu masuk, tetapi yang terjadi adalah kurang fokus atau kurang dalam terhadap sesuatu. Bangsa Israel tidak mau belajar melihat perjalanan sebagai sebuah proses dan akhirnya satu generasi tidak masuk ke Kanaan. Kenapa saudara? Karena 40 tahun mereka dibentuk, mereka tidak bisa melihat itu sebagai sebuah proses. Sehingga yang masuk akhirnya adalah generasi berikutnya, kecuali Yosua dan Kaleb. Jangan sampai saudara, kita membentuk generasi-generasi ke depan adalah generasi yang lemah, generasi yang lemah mentalnya. Tetapi kita mau membentuk generasi-generasi yang kuat. Jangan biarkan kondisi yang nyaman menghasilkan generasi yang lemah. Tapi kita mau berkomitmen membentuk generasi yang kuat, generasi yang tahan banting. Dengan cara apa saudara? Memberikan mereka pendidikan yang baik, yang benar, sesuai kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong setiap kita para orang tua dan anak-anak memahami hal ini. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih perjalanan bangsa Israel di padang gurun mengingatkan kami bahwa untuk menghasilkan satu generasi yang baik perlu proses, perlu perjuangan, perlu kesukaran-kesukaran sebagai ujian dan cobaan untuk membentuk hati, membentuk akal budi, membentuk jiwa anak-anak Tuhan sehingga menjadi anak-anak Tuhan yang tangguh, yang kuat imannya di dalam Tuhan. Ya Tuhan, ketika Tuhan memberkati umat-Mu dengan kenyamanan hidup, jangan biarkan umat-Mu lupa akan Tuhan, lupa akan pembentukan Tuhan. Berkati para orang tua yang hadir hari ini, sehingga mereka boleh mendidik anak-anak mereka menjadi anak-anak yang berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Biarlah kita boleh menikmati setiap proses yang terjadi di dalam kehidupan kita, sehingga kita boleh menjadi pribadi yang tangguh tentunya di dalam menghadapi kehidupan ini. Bersama dengan seluruh umat Allah yang percaya, mari saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kembali kita dengan yakin dan teguh untuk mengikrarkan pengakuan iman kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Kita bersyukur untuk setiap berkat yang Tuhan berikan tentunya, atas keluarga kita, atas studi anak-anak kita, atas setiap relasi yang sudah Tuhan hadirkan dalam kehidupan kita. Untuk itu saya ajak kita semua untuk kembali mengembalikan berkat yang sudah Tuhan berikan melalui persembahan yang akan kita bawa bersama-sama. Persembahan bisa diberikan melalui nomor rekening yang tertera di layar ataupun scan kode QR yang ada. Buat jemaat yang mungkin mengalami kesulitan bisa mengambil amplop yang sudah disediakan di belakang dan kemudian bisa memberikannya, memasukkan ke dalam kantong yang ada. 2 Korintus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7 berbunyi demikian.
Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Sambil persembahan dijalankan, mari kita angkat satu pujian, Ku Cinta Keluarga Tuhan. Biarlah di dalam keluarga Tuhan kita boleh saling mengasihi satu dengan yang lain. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Biar kita boleh semuanya saling mengasihi. Semua saling mengasihi, Betapa ku menjadi keluarganya Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Sungguh semua boleh saling mengasihi. Semua saling mengasihi. Betapa senang ku menjadi keluarganya Tuhan. Jemaat boleh bangkit berdiri. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, sungguh kami bersyukur untuk kebaikan kasih karunia-Mu yang boleh terus kami rasakan. Kami sungguh bersyukur untuk pemeliharaan-Mu atas kehidupan kami. Biarkanlah setiap persembahan yang telah kami kumpulkan, itu semua boleh dipakai, dikelola oleh setiap anak-anak-Mu yang bertanggung jawab di tengah-tengah gereja ini. Supaya setiap pelayanan Tuhan di tengah-tengah gereja ini boleh menjadi maksimal dan juga boleh menjadi efektif untuk memuliakan nama Tuhan. Bapa, saat ini kami juga bersama-sama berdoa untuk setiap orang tua yang ada di gereja ini. Biarkanlah ketika kami mendengar akan kebenaran firman Tuhan, ada timbul di dalam hati kami kerinduan untuk boleh berkomitmen, membimbing akan setiap anak-anak yang Tuhan sudah percayakan di dalam kehidupan kami, agar mereka dapat hidup, mereka dapat bertumbuh, mereka dapat berjalan dan menemukan akan masa depan yang Tuhan sediakan bagi mereka sesuai dengan kebenaran Tuhan yang telah kami dengarkan, agar mereka menjadi generasi-generasi yang kuat, generasi-generasi ilahi yang boleh mempermuliakan Allah melalui kehidupan mereka. Kami juga berdoa untuk anak-anak ini Tuhan, biarkan juga mereka diberikan hati dan juga ketaatan yang mau dengar-dengaran akan nasihat serta juga bimbingan orang tua. Biarkanlah Tuhan boleh terus menolong akan setiap kami, baik orang tua maupun anak-anak di tengah-tengah gereja ini. Semua generasi yang ada di gereja ini Tuhan, biarkanlah kami semua dipakai untuk memuliakan nama-Mu. Dan saat ini kami berdoa ya Bapa, untuk setiap jemaat yang saat ini berada di dalam kondisi lemah tubuh dan juga sakit. Biarkan Tuhan Engkau kiranya melawat akan saudari kami Mariska pasca operasi yang telah dijalankan minggu yang lalu. Biarkan Engkau juga menolong Bapak Sitorus, Bapak Monhajantinus, Ibu Lukimim, Ibu Mira, Pendeta Emeritus Paulinalo, Bapak Punlum, Bapak Yapi, Bapak Andi Cahyono, dan juga Bapak Budi Hartono. Biarkan Tuhan terus beranugerah di dalam kondisi tubuh yang lemah. Tuhan terus menemani dan hadir memberikan kekuatan kepada mereka di saat mereka merasakan sakit yang ada di tubuh mereka. Biar lawatan Tuhan menyembuhkan, lawatan Tuhan yang memulihkan. Dan kami juga bersyukur, berterima kasih untuk anugerah ulang tahun yang boleh dirasakan oleh Ibu Marisha, Bapak Herman, Saudari Evelyn, Ibu Harinawati, Ibu Melissa, Saudari Jillian, Saudara Sigit, Saudari Fania, Bapak Hero, Bapak Arif, dan juga mereka yang berulang tahun pernikahan, yakni Bapak Halim, Ibu Erli Krishna, Bapak Arifin Gozali dan Ibu Melissa, Bapak Goliat Sitorus dan Ibu Naomi. Biarkanlah di hari sukacita mereka dapat merayakan akan pemeliharaan Tuhan dan penyertaan Tuhan
dan sekaligus mereka boleh memaknai akan apa yang Tuhan hendaki atas kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada setiap mereka. Ini doa kami ya Bapa, biarkanlah doa ini kami tutup hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajari kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan punilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk duduk kembali. Sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Shalom adik-adik semuanya. Ya, puji syukur ya, hari ini kita boleh sama-sama beribadah di ibadah keluarga hari ini. Dan tentunya Lose, hari ini adalah special moment. Kita boleh memperingati hari Papa Mama sekalian Parents Day. Dan juga senang banget bisa lihat Papa Mama dan adik-adik bisa beribadah. Benar nggak Lose? Betul sekali Lose. Jadi boleh kali ya kita minta dulu yang datang bersama dengan keluarga dan anak-anak. Anak-anaknya boleh dong pelukin Papa Mamanya. Iya. Sampaikan terima kasih Papa dan Mama sudah membesarkan kami sampai sebesar ini. Terima kasih Mama. yang di Sarangnya. sana. Pastinya itu semua karena Tuhan juga mengasihi kita ya Lose. Jemaat yang terkasih, hari ini, pelayanan hari ini adalah persembahan dari teman-teman adik-adik komisi remaja dan juga teman-teman dari pemuda. Dan ada satu buah video yang akan kita saksikan bersama. Setelah itu kita akan juga bersama-sama mendengarkan satu buah puisi yang begitu indah. Yang tentunya mungkin puisi ini tidak sebanding dengan pengorbanan orang tua kita. Puisi ini dibuat oleh adik-adik kita juga dari komisi remaja, dari saudari Feby dan juga saudari Helena. Selamat menyaksikan. Sonia, bangun Sonia, sudah pagi. Aduh, sumpah nih orangnya. Gimana? Kok susah? 안녕하세요. 저는 존슨입니다. Mama. Dekat dua-duanya. Karena kan tiap hari di rumah ketemu dengan mama terus, kan papa kerja gitu loh. Lebih banyak sama mama, lebih banyak menghabiskan waktu sama mama. Mama lebih care. Karena kalau kemana-mana pasti lapornya ke mama, minta uang jajan juga pasti ke mama, gitu. Kalau lebih dekat, aku ke papa. Cinta pertama aku gitu. Mama papa itu panutan. Bentuk kasih dan rasa sayang pada keluarga. Kalau mama lembut, kalau papa tegas. Kalau papa tuh asik, tapi kalau sekali marah kan ngeri. Tapi kalau mama bawel, tapi nggak sengeri itu kalau marah. Mama galak tapi perhatian. Papa itu orang yang ngelindunginya diam-diam. Papa buat Casey itu seorang yang pekerja keras dan dia rela mau lakuin apa aja buat keluarganya. Mama adalah penyemangat. Papa, kalau udah marah tuh pasti lebih ngeri. Lebih galak mama. Papa lebih lupa. Pas kalau main HP terus habis gitu nggak belajar. Nganain sesuatu, biasa kalau teledor dimarahin gitu. Apa ya? Oh, waktu kecil tuh berebutan mainan kan, kena pukul, cetak. Pas kecil sudah dibentak. Misalkan pulang dari luar kota pasti bawain satu snack, bawain Makanan enak. Selalu menjadi baik sama orang.
Selalu diingetin buat nolong orang. Jangan milih-milih teman. Selalu support kalau dibutuhkan. Memberikan teladan-teladan tentang firman Tuhan. Felix dari papa sih yang paling diingat. Nasihatnya tuh utamakan keluarga itu. Ini sih jangan pernah takut buat berbagi. Pokoknya nggak bakalan kekurangan kalau berbagi. Kalau bisa jadi anak yang lebih menghargai orang lain aja sih. Jangan sampai pernah bolos gereja. Selalu berusaha dan ingat Tuhan. Terima kasih. Terima kasih sudah membesarkan sampai sekarang dan yang membuat Dio jadi disiplin. Aku akan ingat kalian terus. Karena sekarang sampai Casey udah SMA, Casey boleh hidup dengan enak, hidup dengan tenang. Itu pastinya karena mama dan papa. Jadi thank you and I love you both. Terima kasih sudah membesarkan Justin dari kecil sampai besar. Terima kasih atas nasihat-nasihatnya dan mau membimbing Derin sampai saat ini. Feby lagi berusaha untuk membahagiakan papa dan mama. Feby lagi berusaha ke universitas yang Feby inginkan, yang papa mama inginkan. Dan maaf kalau Clarissa masih banyak salah. Dan nasihat-nasihatnya semoga Clarissa bisa lakuin ke depannya. Terus memberikan nasihatnya kepada anak-anaknya sampai mereka semua sukses. Tapi Mami, I love you. Sehat terus. Mama mantap jiwa. Pokoknya pasti ngebanggain. Mama, Anda yang kangen. Helen, sayang mereka makasih udah jadi orang tua Helen. Mama, I love you. I love you. Thank you. Dan sarangnya. Sarangnya Papa dan Mama, love you. Selamat Hari Papa Mama, Tuhan Yesus memberkati. Mau ngucapin selamat Hari Mama dan Papa ya. Yesus memberkati. Selamat Hari Papa Mama, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Papa dan Mama, sehat selalu untuk Papa dan Mama, Tuhan Yesus memberkati. Ada banyak sekali manusia, tapi kalian adalah yang paling istimewa. Orang yang menjagaku dengan ikhlas dan penuh kasih sayang. Mama, utusan Allah yang Tuhan turunkan untuk menjagaku. Papa, sosok tegas pekerja keras yang mencintai anak-anaknya dalam diam. Tidak pernah sedikit pun kalian mengeluh ketika aku nakal dan menyusahkan kalian. Tidak pernah sekalipun kalian menunjukkan kekecewaan kalian ketika banyak hal buruk telah kulakukan. Kadangkala aku membantah dan menyakiti hati kalian, namun kalian tetap mengampuniku. Luar biasa kasih sayang kalian untukku. Betapa besar pengorbanan dan pengampunan kalian untukku. Tiada yang bisa kugunakan untuk membayar semua jasa-jasamu. Bersyukurnya aku memiliki orang tua seperti kalian. Dibesarkan dan dijaga oleh kalian. Aku mencintai kalian seperti aku mencintai Tuhan dan diriku. Terima kasih telah menjadi pengingat untukku. Terima kasih telah menguatkanku. Dan terima kasih telah menjadi papa dan mama yang terbaik. Terima kasih sudah jadi papa mama yang terbaik. Terima kasih dan terima kasih. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Allah dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa, Mama, Engkau yang terbaik. Terima
Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk cinta. Terima kasih untuk keluarga yang indah. Ku temukan kasih Allah dalam papa mama. Setiap hari ku bersyukur pada Tuhan untuk keluarga yang indah. Papa mama, engkau yang terbaik. 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 Kami mengasihimu Papa Mama, ampuni kami kalau mungkin selama ini kami masih belum bisa menjadi kebanggaanmu, tapi percayalah kami benar-benar mengasihimu. Saya mengajak kita semua untuk boleh bangkit berdiri. Kita telah mendengar firman Tuhan dan kita telah dikuatkan melalui ibadah kita di hari ini. Biarkanlah baik papa maupun mama maupun anak-anak semuanya boleh dengan teguh hati memegang akan kebenaran firman Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pergilah ke dalam dunia dengan damai. Milikilah keberanian, pertahankanlah apa yang baik. Jangan lakukan yang jahat. Hiburlah mereka yang tawar hati. Kuatkanlah yang lemah. Bantulah yang menderita. Hormati semua orang. Kasihi dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Mari kita mengembalikan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Karena dialah Tuhan yang layak untuk kita sembah. Segala pujian sungguh hanya bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala pujian hanya bagi Tuhan. Segala pujian bagi Tuhan. Hanya Tuhan layak disembah. Tak seorang pun layak megahkan diri. Kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kemuliaan hanyalah kepada Tuhan. Segala pujian bagi Tua dan anak-anak semua, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Silahkan mengambil saat teduh, silahkan duduk. Dan sebentar lagi kita juga akan mendengarkan warta. Puji Tuhan untuk ibadah yang sudah selesai.
Dan saya menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir secara onsite di dalam ibadah kita. Mungkin ada di antara Bapak Ibu, boleh bangkit berdiri. Yang baru pertama hadir, baik jemaat baru maupun jemaat lama mungkin yang baru hadir lagi. Ada? Itu di belakang setengah berdiri atau gimana ya? Ya, terima kasih ya kalau sudah jemaat lama semua, puji Tuhan. Dan biarlah kita juga mulai datang kembali ya saudara ya. Kita puji Tuhan kondisi pandemi sudah membaik dan kita bisa membuka gereja lebih luas. Dan nanti Juli kita berencana juga membuka satu lagi ibadah pagi. Dan bersamaan dengan itu juga rencana membuka ibadah komisi anak ya di lantai 3 yang sedang dipersiapkan. Doakan dan dukung juga saudara ya, panitia terus mempersiapkan baik dari segi infrastruktur maupun segala kebutuhan-kebutuhan yang ada. Untuk itu tetap dibuka kalau Bapak Ibu Saudara ingin mendukung persiapan lantai 3 ya, untuk kebutuhan-kebutuhan lain-lainnya. AC kemarin sudah ya, terima kasih untuk yang sudah memberikan. Dan lain-lainnya saudara bisa dukung terus ya, baik dalam doa maupun juga dalam dana. Nah, warta kita saudara, yang pertama minggu depan tanggal 5 Juni itu ada ibadah Pentakosta ya, dan ada juga perjamuan kudus akan dilayani oleh Pendeta Irwan dari Malang. Kiranya saudara semua bisa hadir dan bersama-sama untuk mengikuti sakramen perjamuan kudus. Dan di hari Sabtunya atau satu hari sebelumnya beliau datang ya untuk khotbah minggu, dan hari Sabtunya akan ada ibadah penyegaran rohani yang akan diadakan jam 7 malam ya, secara onsite di gereja, juga online ya, disediakan link. Kalau saudara bisa hadir onsite juga baik saudara ya. Jam 7 pada hari Sabtu. Ini diundang seluruh jemaat. Dan untuk penata layan yang sudah melayani ya, khususnya pelayanan ibadah, diharapkan bisa hadir ya. Ini untuk saudara dan juga terbuka bagi semua jemaat. Lalu yang berikutnya, penyerahan anak akan diadakan tanggal 12 Juni. Pendaftaran ditutup paling lambat tanggal 5 Juni. Jadi bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin menyerahkan anaknya di dalam ibadah anak, dipersilahkan, masih terbuka ya sampai tanggal 5 Juni terakhir. Lalu untuk komunitas usia indah, pada hari Jumat tanggal 3 Juni 2022 jam 4 sore itu ada diadakan ibadah di gereja. Jadi silahkan bagi Bapak Ibu Saudara yang usianya indah ya, di atas 60 tahun terutama, bisa hadir di gereja hari Jumat tanggal 3 Juni. Dan pada hari Selasa ini tanggal 31 Mei ada persekutuan doa malam melalui Zoom yang diadakan jam 19.30 ya. Jadi kiranya saudara bisa ikut persekutuan doa malam ini melalui Zoom. Demikian warta kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.
datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi rumahku, sampai akhir hidupku Tuhan. Ku mau setia melayani-Mu, ku bahagia jadi keluarga Allah. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Kami datang di hadirat-Mu, menikmati kasih-Mu, membawa seisi rumahku, sujud menyembah-Mu. Ini keluarga-Ku Tuhan, berkati dan lindungi semua, jagaiku dan seisi